Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Mikael Haria Fisika dengan NIM 18F10027. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang forward converter. Nah, forward converter itu merupakan salah satu jenis dari switching power supply. Nah, gambar dari rangkaian forward converter adalah seperti ini. Jika kita lihat, gambar dari forward converter ini menyerupai dengan DC chopper. Bedanya adalah ketika kita operasikan sebagai power supply, di sini memerlukan adanya isolator antara tegangan di sisi sumber dengan di sisi bebannya di sebelah kanan. Nah, maka dari itu kita menggunakan trafo. Nah, ketika kita menggunakan trafo, kita harus memperhatikan aturan dot pada trafo. Aturan dot pada trafo adalah aturan polaritas pada trafo. Jadi, jika di sini polaritasnya adalah positif, maka di sebelah sini, di sebelah sekundernya, di sebelah sisi sekundernya juga harus positif. Jadi, ini akan menentukan arah arus pada rangkaian forward converter. Sekarang kita akan lihat arah arus pada rangkaian forward converternya. Arah arusnya adalah seperti ini. Jadi arus primer akan mengalir seperti ini, kemudian arus di sisi sekundernya akan mengalir melalui D1 menuju ke kapasitor dan beban di sebelah kanan. Pada sisi sekundernya, jika kita perhatikan, seolah-olah akan terbentuk rangkaian seperti ini. Nah, tegangan di sisi sekundernya bisa kita cari dengan nilai perbandingan trafo sebelah sekunder dan sebelah primer dikalikan dengan nilai edisinya. Jadi artinya nilai tegangan sekundernya akan bergantung sekali dengan perbandingan trafo yang kita gunakan. Terus kemudian bagaimana jika saklar off? Jika saklar off, di sebelah kiri tidak akan ada arus yang mengalir, tapi di sebelah kanan akan ada arus mengalir melalui D2. Nah, sekarang kita akan lihat hasil dari simulasi pada forward converter. Sekarang kita akan lihat tegangan keluaran pada forward converter secara ideal. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Pada forward converter ideal, ketika saklar off, akan terjadi spike pada trafo. Spike pada trafo adalah munculnya tegangan yang sangat tinggi secara tiba-tiba di sisi trafo. Jadi, ketika saklar off di sini, tegangannya tidak bisa mengalir ke sini, sehingga tegangan energi pada trafo itu akan berubah menjadi panas. Nah, kita akan lihat bagaimana spike pada forward converter ideal. Jadi, kita akan lihat pada tegangan sekunder pada forward converter ideal ini. Nah, bisa kita lihat di sini akan muncul nilai spek yang begitu besar, nilai tegangan sesaat yang begitu besar pada tegangan sekundernya. Jadi tegangan spek inilah yang nantinya akan merusak rangkaian, sehingga forward converter secara ideal tidak bisa diterapkan secara hardware. Maka dari itu kita perlu memodifikasi forward converter, yaitu salah satunya dengan cara menambah lilitan pada sisi primer trafonya. Jadi ketika saklar off di sini, arus di sisi trafo tersebut akan seolah-olah kembali menuju EDC melalui D3. Nah, karena polaritas trafo di sebelah primer berbeda dengan sekunder, maka arusnya juga akan berbeda dengan yang tadi, sehingga arusnya yang tadi ke kanan nanti akan menjadi ke kiri. Karena di sini ada D1, maka arusnya tidak bisa mengalir. Nah, kita juga bisa menggunakan cara yang ini dengan menambah 2 buah saklar dan juga 2 buah dioda. Jadi ketika kedua saklar ini off, nanti arusnya akan kembali lagi menuju primer melalui D4 dan juga D3. Nah, sehingga spike pada trafo sisi primer dan sisi sekunder tadi dapat dihilangkan. Sekarang kita akan lihat buktinya pada simulasi. Nah, di sini bisa kita lihat, nah speknya sudah tidak ada. Jadi tegangannya hanya di 0 hingga 12 saja. Jadi nilai speknya tidak muncul lagi. Nilai tegangan keluaran di sini dikendalikan oleh duty cycle pada saklar. Jadi ketika duty cycle-nya di sini setengah, maka nilai tegangan di sisi keluarannya akan menjadi setengah dari tegangan sumbernya. Sekarang kita akan coba menjadi 0,7 duty cycle-nya. Nah, ketika kita rubah duty cycle-nya menjadi 0,7, tegangannya di sini naik menjadi 8 volt. Nah, lalu bagaimana caranya jika saya ingin mengunci tegangan tersebut pada 6 volt, sementara tegangan sumber ini berbeda-beda, yaitu kita dapat melakukannya dengan cara menambahkan rangkaian kontrol secara loop tertutup. Nah, di sini kita dapat menggunakan microcontroller PI. Nah, sekarang kita akan lihat hasilnya pada simulasi. Di sini saya menggunakan tegangan awal yaitu 12. Nah, sekarang kita akan lihat hasil tegangan keluarannya yaitu 6 volt. Jadi sekarang kita akan coba ubah tegangan sumbernya menjadi 20 volt. Nah, di sini apakah tegangannya tetap sama 6 volt? Nah, di sini tegangannya tetap sama 6 volt karena di sini saya menggunakan loop tertutup dengan referensi 6 volt. Demikian presentasi saya mengenai forward converter.